sudah menyediakan tempat untuk pertemuan hari ini. Nah, Bu, kemarin kita sudah belajar tentang mengelola keuangan keluarga ya Ibu ya. Bagaimana agar pengeluaran kita seimbang dengan pendapatan kita. Dan juga kita perlu menabung untuk keperluan yang mendesak. Dan juga menghindari kita sering berhutang. Nah, jadi kita harus menabung ya. Nah, kalau begitu kita akan belajar bagaimana sih meningkat. Kita perlu belajar, maaf Bu ya, kita perlu belajar untuk meningkatkan pendapatan biar kita bisa menabung lebih banyak lagi. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan pendapatan? Yaitu dengan mengembangkan modal atau kita memulai usaha, kita membuat usaha. Nah, kira-kira ada nggak Ibu yang sudah punya usaha, Bu? Oke, Ibu Wati sudah punya usaha. Usahanya apa, Bu? Membuat tape ketan. Dari mana Ibu punya ide usaha membuat tape ketan, Bu? Dari orang tua. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi tape ketan itu nanti dijual kemana, Bu? Oke, ke pasar. Nah, jadi Bu ya, Ibu Wati sudah punya usaha sendiri, usaha kecil-kecilan, yaitu membuat tape ketan. Tapi idenya beliau dapat dari orang tua, karena orang tuanya kebetulan juga pintar untuk membuat tape ketan. Untuk mengembangkan usahanya, beliau menjualnya ke pasar karena pasar kan rame Bu ya. Jadi kemungkinan untuk menjual dalam jumlah banyak itu besar. Nah, ternyata nih Bu, sekecil apapun usaha itu kita perlu perencanaan. Kita perlu perencanaan yang matang. Biar apa Bu? Biar menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Ya Bu Wati ya. Jadi kita perlu rencana yang matang agar memberikan keuntungan dan kelanjutan nantinya. Nah, jadi Bu, sebelum kita memulai usaha, sebelum kita menentukan ide usaha apa sih yang cocok, yang bisa kita lakukan, kita perlu melihat potensi alam yang ada di sekitar kita dan juga kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, potensi alamnya apa? Misalnya apa yang banyak terdapat di sekitar Ibu? Entah itu ubi, atau sawit, atau kelapa. Itu yang dinamakan potensi alam. Nah, potensi lingkungan, kondisi lingkungan. Nah, kita harus paham Bu, bagaimana kondisi lingkungan kita. Bagaimana kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Rumah kita dekat tempat wisata kah, dekat pasar kah, dekat perkebunan kah? Itu kita perlu pahami, kita perlu cari tahu dulu. Nah, lalu selanjutnya keterampilan apa yang ibu-ibu miliki saat ini? Apakah ibu bisa memasak yang enak? Apa ibu bisa menjahit? Atau ibu bisa membuat kue? Atau ibu bisa membuat anyaman bambu? Anyaman dari bambu itu Bu ya? Kita cari tahu dulu. Nah, jadi mari sekarang kita cari tahu sama-sama Bu ya. Nah, kita bagi dua kelompok dulu Bu ya. Kelompok Ibu Wati, silahkan Ibu cari tahu potensi alam apa, hasil alam apa yang banyak terdapat di sekitar kita saat ini. Ibu Wati ya. Untuk kelompok Ibu Rina, silahkan Ibu tuliskan, ambil kertasnya ya. Silahkan Ibu Wati, silahkan ditulis di kertas kosong. Diskusikan dengan teman-temannya hasil alam apa yang banyak ditemui di sekitar kita saat ini. Dan Ibu Rina silahkan dituliskan keterampilan apa yang Ibu miliki saat ini. Saya beri waktu 5 menit Ibu ya. Silahkan. Nah, oke Bu, sudah siap Bu ya? Nah, sekarang silahkan kelompok Ibu
Wati disebutkan potensi apa sih Bu yang banyak ditemui di sekitar Ibu? Silakan Bu. Apa? Ubi. Ubi kayu ya Bu ya. Oke. Apalagi Bu? Sawit. Apalagi? Ya. Pisang. Oke, cukup ini ya. Lalu kelompok Ibu Rina, apa saja keterampilan yang ibu-ibu miliki? Menjahit. Oke. Apalagi Bu? Memasak. Membuat kue. Kue. Nah, oke, terima kasih Bu ya. Nah, lalu dari sini dapat kita lihat sekarang kita ini Bu, di sekitar kita ini Bu, daerah kita ini dekat dengan apa? Kalau desa ini dekat dengan pasar. Objek wisata ada Bu? Oh nggak ada ya, kayak pasar. Berarti kita dekat dengan pasar. Nah, jadi dapat kita lihat di sini Bu, potensi alam yang ada di sekitar ibu-ibu, hasil alam yang ada di sekitar ibu-ibu yang paling banyak ditemui ada ubi kayu, ada sawit, ada pisang. Nah, keterampilan yang ibu-ibu miliki, ibu bisa menjahit, ibu bisa memasak, dan ibu bisa membuat kue. Lalu, kondisi lingkungan kita saat ini, kita berada di dekat pasar Bu. Iya, cukup jalan kaki sudah nyampe pasar ya Bu ya. Oke. Nah, jadi dari sini kita dapat mencari ide untuk usaha Bu. Nah, idenya apa Bu? Kita ambil contoh ubi kayu. Kira-kira ubi kayu ini bisa kita apakan Bu? Oke, Bu, terima kasih. Buat kue. Nah, bisa dibuat kue. Kue apa aja Bu? Tape ubi, ya. Bolu ubi, bisa juga. Ubi crispy, bisa juga. Nah, itu Bu ya. Jadi ubi ini ternyata bisa dibuat kue Bu. Bisa dibuat bolu ubi, bisa dibuat ubi crispy, bisa dibuat tape ubi. Nah, dari segi keterampilan, ubi ini tadi bisa dibuat kue. Kebetulan si ibu-ibu punya keterampilan untuk membuat kue. Nah, karena ibu bisa membuat kue, cocok ya Bu ya. Ubi tadi bisa dibuat kue. Keterampilannya ibu punya, potensi bahan bakunya ibu punya. Nah, lalu kita dekat dengan pasar. Jadi ubi kayu, kue yang berasal dari ubi ini tadi bisa kita jual di pasar. Nah, dari sini kita jadi punya ide Bu. Kita punya bahan baku ubi, kita punya keterampilan membuat kue ubi, dan juga bisa kita jual di pasar. Ya Bu ya, itu ide untuk membuat usaha jualan kue, dan kuenya terbuat dari ubi. Nah, jadi Bu, ini tadi semua potensi ini ternyata bisa jadi modal awal kita. Bisa jadi modal awal kita ketika kita akan memulai usaha. Ya Bu ya. Kalau nggak ada bahan baku ya nggak bisa jadi usaha. Kalau nggak punya keterampilan ya nggak bisa buat usaha. Ya Bu ya. Sepakat Bu? Nah, oke. Jadi Bu, kesimpulannya Bu ya, kesimpulan dapat kita dapat hari ini, banyak sekali Bu, banyak potensi alam yang dapat kita temui, dapat kita manfaatkan untuk memulai usaha. Dan juga ada banyak sekali kesempatan untuk kita mengembangkan ide-ide usaha. Berdasarkan apa Ibu? Berdasarkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita, berdasarkan potensi alam yang ada di sekitar kita, berdasarkan kondisi lingkungan kita, dan juga berdasarkan keterampilan yang kita miliki. Nah, itu
Itu Bu ya. Dengan begitu, jika kita sudah mempunyai rencana yang matang, kita sudah bisa mengidentifikasi ide usaha apa yang cocok kita lakukan. Mudah-mudahan nantinya usaha yang kita lakukan akan memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Jika kita tidak mempunyai rencana yang matang Bu, bisa jadi usaha yang kita dirikan itu bisa mengalami kerugian. Jika kita sudah mengalami kerugian, maka kita akan sering berhutang. Ya Ibu ya. Iya, terima kasih. Kalau gitu kita sepakat banyak berbagai kesempatan yang dapat kita temukan, banyak berbagai kesempatan untuk kita mengembangkan ide-ide usaha berdasarkan potensi alam, kondisi lingkungan, dan juga didukung dengan keterampilan yang Ibu miliki. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu Bu. Silahkan untuk dipraktekkan di rumah. Silahkan Ibu mencari ide usaha apa yang cocok untuk Ibu lakukan. Lebih kurangnya saya mohon maaf.